Halo, bagaimana Sekar? Sudah jelas? Ada suaranya, Pi. Iya. Ya, Ini sudah diatur sama Pak Kusmendi waktunya berapa menit presentasi, berapa menit tanya jawab? Belum, Ibu. Jangan terlalu lama, presentasi mah 10 menit juga cukup ya. 10 menit presentasi, 20 menit tanya jawab, jadi 30 menit satu orang. Gila, ini nanti keburu habis lagi salah-salah sini. Turun. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sumartini MP selaku dosen pengampu dan juga beserta teman-teman yang telah hadir di dalam ruangan Zoom ini. Perkenalkan, saya Lutfi Rahman Hidayat dengan NIM 1903825. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul penelitian yang akan saya lakukan, yaitu mengenai efek mediasi keterlibatan siswa pada penggunaan Google Classroom sebagai alat pembelajaran e-learning asinchronous terhadap hasil belajar siswa. Itu di mana isi dari presentasi pada pertemuan kali ini yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teoritis, hipotesis penelitian, dan yang terakhir yaitu metode penelitian. Yang pertama, latar belakang penelitian saya yaitu di mana pendidikan merupakan modal bagi manusia, di mana untuk dapat menjadi sumber daya yang berkualitas sendiri yang mampu bersaing di zaman yang dinamis ini dilandasi oleh pengertian yang dilandasi oleh UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang dimana bunyinya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa. Nah, seiring berkembangnya zaman, pendidikan pun telah mengalami perubahan dari segi pola pembelajaran yang memang diinisiasi oleh bauran teknologi informasi di dalam pembelajaran. Muhadab dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terjadi pergeseran pola pembelajaran dari yang awalnya hanya tatap muka menjadi pembelajaran yang lebih luas dan lebih bermedia. Kemudian Riana pun dalam bukunya yaitu Literasi ICT dan Media Pembelajaran berpendapat bahwa teknologi di dalam kegiatan pembelajaran itu lahir dari adanya permasalahan yang dirasakan oleh dunia pendidikan, yaitu kualitas pendidikan. Untuk masalah pendidikan sendiri, saya mengambil data dari PISA 2018 yang mengukur mengenai performa pelajar untuk membaca, matematika, dan sains di 80 negara. 79 negara. Dan hasil surveinya menunjukkan bahwa Indonesia sendiri menempati ukuran 74 dari 79 negara. Yang dimana terjadi penurunan ya, terlihat dari data ini, yaitu dari membaca 397 menjadi 371, kemudian dari matematika sendiri menurun dan sains pun menurun. Sehingga dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan masalah tersebut yaitu dengan mengintegrasikan teknologi, karena teknologi sendiri menurut Alsager dan Nasir yaitu teknologi dapat membawa hasil yang positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran khususnya dalam kegiatan proses pembelajaran. Selain itu, adapun masalah yang saat ini kita hadapi yaitu percepatan teknologi karena dunia menghadapi COVID-19. Sehingga seluruh pembelajaran yang memang tatap muka dilakukan di sekolah terpaksa untuk dilakukan di rumah, sehingga e-learning menjadi sebuah alternatif yang transisi pembelajaran tatap muka ke dalam jaringan menurut MULFI tahun 2020. E-learning berperan menghubungkan kemampuan sosial manusia ke dalam pembelajaran online dengan mereplikasi pengalaman pembelajaran di kelas dengan pertukaran informasi dan kepercayaan sosial. Dan bukan hanya antara siswa dan guru, tetapi juga di antara para siswa. Lalu sebagai alat pembelajaran, tentu Google Classroom
yaitu yang termasuk cakupannya di dalam e-learning, mampu untuk digunakan dalam pembelajaran baik sinkronus maupun asinkronus. Lalu teknologi sendiri yang merupakan representasi dari Google Classroom ini mampu menciptakan perbedaan dan pendekatan pedagogi yang inovatif, serta dapat meningkatkan keterlibatan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dan keterlibatan siswa sendiri mengacu pada tingkat perhatian, usaha, rasa ingin tahu, minat, dan bakat yang dapat dilihat ketika mereka belajar atau sedang diajarkan. Lalu pemanfaatan teknologi ini melalui fenomena pedagogi yang sudah dipaparkan tadi, yaitu keterlibatan siswa menjadi penting untuk diteliti. Karena yang saya rasakan melalui pengalaman belajar di SMA maupun di kuliah, itu penggunaan Google Classroom dirasa kurang efektif karena hanya sebatas pengumpulan tugas saja. Padahal Google Classroom sendiri memiliki berbagai fitur ya sebagai salah satu komponen dari Google for Education, di mana Google Classroom sendiri khususnya dapat dijadikan sebagai alat untuk interaksi antar guru dengan siswa. Maka penulis berkesempatan untuk melakukan penelitian mengenai efek mediasi keterlibatan siswa pada penggunaan Google Classroom sebagai alat pembelajaran e-learning asinkronus terhadap hasil belajar. Lalu ada pun rumusan masalah yang akan saya bawa, yaitu yang pertama, bagaimana gambaran umum Google Classroom sebagai alat pembelajaran e-learning asinkronus, keterlibatan siswa dan hasil belajar siswa. Kemudian, apakah Google Classroom berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Dan yang terakhir, apakah keterlibatan siswa memediasi pengaruh Google Classroom terhadap hasil belajar siswa? Lalu ada pun tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, tujuan itu untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan. Lalu yang kedua, pengaruh alat pembelajaran e-learning asinkronus terhadap hasil belajar siswa. Lalu yang ketiga, mediasi pengaruh keterlibatan siswa pada penggunaan Google Classroom terhadap hasil belajar siswa. Dan ada pun manfaat yang dibawakan dalam penelitian itu yang pertama, kegunaan teoritis itu, yaitu yang pertama, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai penelitian terkait. Lalu yang kedua, dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya yang sejenis. Adapun kegunaan praktis, yaitu bagi penulis, diharapkan berguna dalam menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, bagi pembaca, yaitu mampu memberi manfaat sebagai media informasi terkait dengan konsep keilmuan. Lalu kerangka teoritis yang pertama, yaitu pengertian hasil belajar. Hasil belajar sendiri adalah hasil akhir yang dapat dicapai oleh siswa setelah siswa tersebut mengalami proses pembelajaran terhadap materi pembelajaran tertentu. Umar Hamalik pada tahun 2007 di dalam penelitiannya mendefinisikan bahwa hasil belajar terjadi ketika adanya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur melalui pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lalu ada pun yang mempengaruhi hasil belajar terdapat dua faktor, yaitu internal dan juga eksternal, di mana kedua-duanya memiliki dua aspek yang sama. Ya, dua aspek, yaitu yang pertama dari internal ada fisiologis dan psikologis. Fisiologis mencakup jasmaniah dan kondisi panca indera yang ada pada diri siswa, dan psikologis yaitu kecerdasan, sikap, minat bakat, dan juga motivasi siswa. Adapun dari faktor eksternal yaitu terdiri dari lingkungan sosial dan juga lingkungan non-sosial. Yang pertama, lingkungan sosial sendiri terdiri dari sekolah, masyarakat, dan lingkungan fisik maupun alam. Sementara lingkungan non-sosial yaitu gedung sekolah, tempat tinggal, alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar. Lalu pengertian dari e-learning sendiri yaitu merupakan perangkat luas, baik aplikasi maupun proses yang di dalamnya termasuk pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis komputer, ruang kelas virtual, dan konten digital menurut Abasi pada tahun 2020. Kemudian e-learning sendiri cakupannya terdapat dua, yaitu pembelajaran e-learning berbasis sinkronus dan asinkronus. Namun yang diteliti yaitu pembelajaran asinkronus, di mana sama saja dengan sinkronus, yaitu pembelajaran asinkronus berpusat kepada siswa dan secara umum dikenal sebagai
komunitas pembelajaran interaktif yang tidak dibatasi oleh waktu, tempat, ataupun batasan ruang kelas. Jadi hal ini merupakan konsep pembelajaran yang dimana sangat cocok untuk dilakukan oleh pembelajaran berbasis elektronik, khususnya dalam jaringan. Lalu Google Classroom sendiri memiliki definisi, yaitu komponen Google for Education untuk memudahkan lingkungan belajar online. Google Classroom ini ada pada tahun 2014 untuk memfasilitasi guru dalam membuat dan mengorganisasikan penilaian dengan cepat, memberikan umpan balik serta instan, serta dapat melakukan komunikasi antar guru dengan siswa dan juga siswa dengan siswa. Lalu kelebihan yang dimiliki oleh Google Classroom sendiri, yaitu yang pertama, ease of usable, yaitu kemudahan dalam penggunaan, baik guru maupun siswa, kemudian save time, yaitu menghemat waktu, cloud-based, di mana seluruh penyimpanannya berada pada big data, sehingga memudahkan guru untuk mengefisienkan penggunaan kertas. Lalu yang ketiga, yaitu fleksibel, di mana dapat digunakan di mana saja. Lalu yang keempat itu free, di mana akses untuk menggunakan aplikasi ini adalah gratis, dan mobile friendly, di mana kegunaan Google Classroom sendiri sangat mudah, baik dari user interface maupun dari user experience. Kemudian kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, tentu dari adanya e-learning ini membutuhkan jaringan internet, di mana tidak semua siswa memiliki kondisi internet yang stabil. Lalu yang kedua, dengan adanya e-learning tentu mengurangi kontak interaksi sosial antar siswa maupun dengan guru. Lalu yang ketiga, guru memiliki pengawasan yang kurang dalam menganalisis proses belajar siswa. Kemudian keterlibatan siswa, menurutku pada tahun 2009 yaitu usaha dan waktu yang diberikan siswa secara empiris untuk belajar sesuai dengan apa yang diinginkan sekolah untuk mendorong siswa berpartisipasi dalam kegiatan belajar tersebut. Lalu adapun dimensi dari keterlibatan siswa sendiri, yaitu ada 4. Yang pertama, agentic, di mana ini merupakan kontribusi konstruktif siswa terhadap instruksi belajar yang diarahkan oleh guru. Kemudian behavioral, yaitu upaya siswa dalam melaksanakan belajar di dalam lingkungan belajarnya sendiri. Lalu emosional, yaitu emosi positif yang dimiliki siswa terhadap kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, yaitu kognitif, yaitu regulasi diri serta teknik belajar yang mutakhir dan mendalam dimiliki oleh siswa. Lalu peneliti melakukan analisis terhadap penelitian terdahulu berjumlah 10 jurnal, yaitu yang pertama ada dari Mansur Al-Sager Ibrahim Nasir dengan judul Evaluation of Using Google Classroom as a Tool for Asynchronous E-Learning at Seba University, dan hasilnya Google Classroom efektif sebagai alat pembelajaran aktif. Kemudian yang kedua yaitu Izwan dengan judul penelitian aplikasi Google Classroom sebagai alat untuk pengajaran dan juga pembelajaran, dengan hasil mayoritas siswa puas dengan Google Classroom dan juga rasionya di atas rata-rata. Kemudian serupa dengan Shana, dan juga ada pada penelitian Gavin yang meneliti mengenai gaya belajar asinkronus, di mana menunjukkan terdapat partisipasi dalam pengaturan asinkron. Lalu penelitian selanjutnya, 5 selanjutnya, yaitu dari Nurdin, di mana dalam penelitiannya ini terdapat keunikan, yaitu di mana memiliki nilai usability yang kurang baik. Kemudian di penelitian Randi pun, responden setuju bahwa Google Suite Classroom adalah rekomendasi. Dan mungkin dari 10 penelitian terdahulu ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari persepsi siswa maupun guru setuju bahwa Google Classroom sendiri memiliki efektivitas dalam kegiatan pembelajaran maupun pengajaran. Lalu untuk kerangka berpikir sendiri ialah di mana keterlibatan siswa sebagai mediasi, yaitu variabelnya M, lalu penggunaan Google Classroom sebagai variabel X atau variabel independen, dan hasil belajar siswa Y sebagai variabel dependen. Untuk hipotesis penelitiannya sendiri terdapat 4, yaitu yang pertama, terdapat pengaruh alat pembelajaran e-learning asinkronus berbasis Google Classroom terhadap hasil belajar. Lalu yang kedua, terdapat pengaruh keterlibatan siswa terhadap alat pembelajaran
Lalu yang ketiga, terdapat pengaruh keterlibatan siswa terhadap hasil belajar siswa. Dan yang keempat, terdapat pengaruh mediasi keterlibatan siswa pada alat pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Untuk metode penelitiannya sendiri, yaitu saya melakukan metode melalui survei explanatory, yang dimana survei explanatory ini ialah penelitian dengan melakukan pengambilan sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat dalam mengumpulkan data. Untuk objek dan subjek penelitiannya sendiri, yaitu objek itu terdiri dari hasil belajar, penggunaan Google Classroom, dan keterlibatan siswa. Dengan subjeknya yaitu siswa kelas 11 IPS SMA Kota Bandung wilayah G. Populasi yaitu peserta didik kelas 11 IPS SMA Kota Bandung wilayah G yang terdiri dari 4 sekolah yaitu SMA 12, SMA 16, 25 dan satu lagi SMA 1. Dan untuk sampelnya sendiri yaitu probability sampling dengan simple random sample. Itu untuk teknik analisisnya. Lalu untuk definisi operasional variabelnya sendiri, yaitu hasil belajar, Y, data diperoleh dari pihak sekolah tentang nilai PAS siswa kelas 11 IPS pada tahun 2022. Lalu untuk Google Classroom sendiri, yaitu variabel X, diperoleh melalui pertanyaan mengenai 4 dimensi penggunaan GCR atau Google Classroom, yaitu kemudahan akses, kegunaan yang dirasakan, penyampaian instruksi yang dirasakan, komunikasi dan interaksi, serta kepuasan siswa. Dan untuk keterlibatan siswa sendiri, diperoleh dari pertanyaan mengenai indikator keterlibatan siswa yang terdiri dari 3, yaitu keterlibatan perilaku, keterlibatan emosi, dan keterlibatan kognitif. Untuk teknik dan alat pengumpulan data sendiri, sumber data diambil melalui data primer dan sekunder. Untuk tekniknya melalui angket atau kuesioner dan dokumentasi. Dan instrumen penelitian sendiri menggunakan angket tertutup, di mana responden tinggal memilih jawaban. Karena untuk pernyataan-pernyataannya sendiri telah difasilitasi oleh peneliti. Dan untuk instrumen diukur melalui skala Likert yang terdiri dari 5 pertanyaan, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan ini memiliki skor dari 5 hingga 1. Dan diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk teknik analisis datanya, yaitu saya menggunakan statistika deskriptif, yaitu meliputi menentukan kriteria kategorisasi, menghitung nilai statistik deskriptif, dan mendeskripsikan variabel, lalu menggunakan regresi linear berganda dengan variabel mediasi, yang berfungsi untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dan yang terakhir yaitu peneliti melakukan uji hipotesis melalui 3 tahapan, yaitu pengujian secara simultan, uji F, kemudian uji koefisien determinasi R kuadrat, dan yang terakhir pengujian hipotesis secara parsial atau uji T. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Baik, terima kasih kepada Lutfi yang telah mempresentasikan proposalnya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada sesi tanya-jawab. Dipersilahkan kepada pembahas utama terlebih dahulu untuk bertanya ataupun memberikan saran. Ya, saya mau bertanya kepada Lutfi, kenapa sih kamu tuh tertarik meneliti ini tadi? Terus kira-kira kenapa penelitian ini tuh penting dilakukan? Terima kasih. Ini langsung dijawab aja atau gimana, Soka? Iya, boleh langsung dijawab aja, Lutfi. Untuk pertanyaan tadi, yaitu kenapa saya menarik untuk meneliti dengan variabel tersebut, yaitu karena yang pertama dari segi sekarang gitu ya, permasalahan sekarang yaitu setiap sekolah memiliki learning management system, yaitu Google Classroom, yang memang umum. Lutfi, suaranya kecil, terlalu jauh, mungkin kamu jarak. Halo, ya. Sekarang bagaimana, Bu? Ya, dekat sedikit ya. Iya, jadi mengapa saya tertarik untuk meneliti variabel tersebut, yaitu karena dari segi konsep kekiniannya yaitu Google Classroom, di mana Google Classroom ini
saat ini umum digunakan oleh berbagai sekolah ya, dari ya baik SMA negeri maupun swasta. Ya, namun yang menjadi masalah itu banyak ya Lutfi telah melakukan wawancara kepada berbagai guru, di mana keterlibatan siswa sendiri dalam belajar melalui Google Classroom itu sangat kurang, karena ada beberapa siswa yang memang tidak mengumpulkan tugas, dan juga untuk melakukan belajarnya sendiri ini masih bersifat konvensional, di mana Google Classroom sendiri hanya dijadikan sebagai pengumpul tugas doang, pengumpul tugas saja gitu, tanpa adanya interaksi seperti diskusi dan juga melakukan berbagai sebagai alat belajar untuk mencari sumber belajar lainnya gitu melalui Google for Education tadi. Bagaimana Zahwa? Apakah sudah cukup jawabannya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kan tadi ada beberapa penelitian yang relevan ya dengan variabel yang kamu uji. Lah, kira-kira apa sih bedanya, lebih baiknya punya kamu tuh penelitiannya apa? Ya mungkin dari yang saya teliti itu karena dari yang sebelum-sebelumnya telah dilakukan, di mana tidak ada kurangnya penelitian yang memang meneliti penggunaan classroom dengan keterlibatan siswa sebagai variabel mediasi, dan juga tidak secara khusus gitu ya untuk keterlibatan siswanya, baik dari segi emosi, kognitif maupun dari segi tadi satu lagi lingkungannya. Kemudian untuk Google Classroom-nya sendiri kurang ada yang menjelaskan gitu bagaimana apakah dari segi kegunaan, kemudian dari segi kemudahan dalam akses ataupun dalam interaksi. Dan untuk saya sendiri tertarik untuk menguji interaksi, apakah dari menguji efektivitas ya, apakah Google Classroom sendiri ini efektif atau tidak gitu untuk dilakukan sebagai alat belajar di dalam kegiatan belajar mengajar di SMA. Mungkin seperti itu, Zahwa. Bagaimana Zahwa? Sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin mau memberikan masukan? Ya, saya cukup paham. Terima kasih atas jawabannya. Tadi saya lihat proposal skripsinya kamu itu yang di bagian apa ya? Di bagian cek itu belum tertera ya. Mungkin bisa di Mohon maaf Zahwa, suaranya putus-putus. Bisa diulang mungkin? Oh ya, terima kasih atas jawabannya. Tadi saya lihat di proposalnya di bagian subjek, ya bagian subjeknya itu belum kamu cantumkan di situ. Mungkin bisa diperbaiki lagi. Baik, terima kasih Zahwa. Mungkin dari Halo, teman-teman terdengar? yang terdengar Zahwa, sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup, Sekar. Oke, mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang mau bertanya atau memberikan masukan kepada Lutfi? Apakah dari teman-teman sudah cukup? Izin bertanya, moderator. Silahkan Irfan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Kang Lutfi, terkait penelitiannya. Kan ini tuh ingin melihat ya bagaimana penggunaan Google Classroom ini berdampak gitu pada hasil belajar siswa. Nah, seperti yang kita tahu gitu, hasil belajar siswa ini kan sebetulnya banyak ya faktor-faktor dan variabel yang menentukan gitu ya hasil belajar siswa. Nah, mengapa gitu Kang Lutfi
gimana ya bertanyanya? Jadi apakah dengan menggunakan variabel tadi ya X-nya itu penggunaan classroom ini bisa menjawab seberapa peningkatan hasil belajar siswa itu sendiri gitu? Seberapa jauh gitu bisa mengukur itu gitu? Kebayang nggak ya pertanyaan? Bisa dipahami nggak, Kang Lutfi? Bagaimana Lutfi? Bisa dipahami pertanyaannya? Mungkin boleh sambil diketik juga ya, Ivan. Baik. Ya, jadi intinya dari pertanyaan Irfan itu, apakah variabel yang kamu ajukan itu dapat mempengaruhi gitu terhadap hasil belajarnya, seberapa berpengaruh variabel X yang kamu ajukan itu terhadap hasil belajarnya. Seperti itu, Lutfi. Iya, baik Sekar. Mungkin menurut Lutfi sendiri dari pertanyaan Irfan itu mungkin ya karena ini sendiri merupakan sebuah usulan penelitian yang dimana ya saya sendiri ingin mengetahui gitu apakah Google Classroom ini berpengaruh atau tidak terhadap hasil belajar. Maka dari itu ya saya mengusulkan penelitian ini ya sebagai bukti untuk ya keinginan tahu saya terhadap seberapa besar pengaruh efektivitas Google Classroom ini terhadap hasil belajar melalui variabel mediasi keterlibatan siswa. Mungkin seperti itu. Bagaimana, Irfan? Ya baik. Kalau dari penelitian sebelumnya atau yang terdahulu juga, apakah ada data-data terkait itu yang menelitinya serupa gitu dengan apa yang Lutfi ajukan gitu? Sebagai gambaran gitu ya, maksudnya seberapa peningkatannya sejauh mana gitu. Silakan untuk dijawab, Lutfi. Untuk data dari penelitiannya sendiri sama ya seperti yang akan saya teliti, yaitu menggunakan hasil belajar, yaitu dari hasil ujian akhir semesternya, yang dimana pengaruhnya itu mungkin signifikan ya, dan juga ya mayoritas bahwa pengaruh dari Google Classroom terhadap peningkatan hasil belajar itu ialah signifikan. Kemudian dari segi persepsinya sendiri itu setuju gitu bahwa siswa maupun guru merekomendasikan Google Classroom ini sebagai alat untuk meningkatkan hasil belajar, dan itu peningkat untuk taraf signifikannya itu di atas rata-rata, mungkin seperti itu. Bagaimana, Irfan? Apakah sudah terjawab? Atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, cukup saya rasa. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih, Irfan. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin bertanya kembali atau memberikan masukan? Mungkin sudah cukup ya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Sumartini untuk memberikan komentar ataupun pertanyaannya kepada Lutfi. Dipersilahkan kepada Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau seminar polanya seperti ini, sepertinya ini mah seminar proposal ya kalau begini. Jadi harusnya ya kalau namanya Anda ini kan seminar, hanya diharapkan dari seminar ini bisa diangkat jadi proposal penelitian skripsi. Ya, jadi Anda gali dulu itu semua itu apa yang namanya Google Classroom itu bagaimana sekarang peranannya dan sebagainya itu digali yang sebanyak-banyaknya dijelaskan di sini. Bukan langsung kepada tujuan, manfaat, uji hipotesis dan sebagainya. Ini kan seminar mata kuliah, bukan seminar proposal. Ini kayak DBS jadinya kalau begini. Saya tidak tahu yang dibaca sama Anda sejauh mana, itu kan hanya judul-judulnya aja. Ini hasilnya efektif, ini efektif.
Justru itu yang harus digali, sehingga itu nanti Anda berbicara kepada pembimbing PA itu tertarik dengan ini, tema ini, ya. Kalau saya lihat ya, Google Classroom itu apakah itu variabel? Kalau menurut saya bukan variabel Google Classroom itu. Hanya bagian daripada sarana di dalam pembelajaran. Sarana pembelajaran itu apa? Ada alat pembelajaran, ada media pembelajaran, teorinya ke media. Ya, itu. Kemudian peran serta siswa. Peran serta siswa itu apa itu? Variabel enggak? Ukurannya apa? Apakah semakin berperan siswa itu semakin bagus prestasinya, atau bagaimana? Tadi semakin banyak menggunakan Google Classroom itu semakin bagus hasilnya, terus bagaimana, kan hipotesis biasanya seperti itu bahasanya. Ya. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin apa? Variabel yang lainnya, kan seperti itu. Jadi Anda harus rumuskannya seperti itu gitu ya. Jadi satu, kalau untuk seminar ini materinya sangat minim ya. Karena Anda hanya menggali ini variabel, ini hubungan, ini manfaat dan sebagainya, tapi konten atau isi yang sebenarnya dari materi seminar ini yang tema besarnya itu adalah penggunaan Google Classroom, Anda harus jelaskan seluas-luasnya gitu ya. Dari situlah nanti Anda bisa menarik, ini akan diangkat seperti, kalau ini mah Anda jadi sudah membuat proposal ya, tapi Anda nanti dibantai lagi di pembimbing PA. Ya itu ya, jadi yang lain itu tolong di ini kan konten daripada materi seminarnya itu apa gitu ya, itu yang harus digali dulu yang banyak gitu. Nanti baru kalau itu mau dijadikan skripsi. Jadi bukan membuat proposal di sini ya, bukan membuat proposal. Ini bukan seminar proposal ya, seminar pendidikan ekonomi. Itu ingatkan ya itu ya. Jadi Anda balik lagi tadi, Anda silakan dicari teorinya juga, apakah Google Classroom itu memang itu adalah satu variabel, kemudian aktivitas siswa itu juga bisa dikatakan variabel, teorinya apa, itu yang harus Anda cari. Ya, itu barangkali. Jadi jangan salah kaprah, emang alasannya supaya seminar ini mengarah kepada nanti seminar jadi topik proposal skripsi, tapi sekarang ini bukan seminar proposal ya, ini adalah seminar pendidikan ekonomi. Jadi Anda gali sebanyak-banyaknya peranan Google Classroom itu di dalam pembelajaran. Oke, misalnya ya, apakah hanya pandemik aja, apakah tidak pandemik ini bisa dipakai, apakah bagaimana ini. Nah, ini yang harus Anda bicara yang sebanyak-banyaknya, sebetulnya itu temanya. Jadi Anda jangan orientasinya ini adalah seminar proposal ya. Tujuan segala populasi sampel, bukan saatnya Anda berbicara ini di sini. Itu jelas ya. Bukan berbicara Anda populasi sampel dan sebagainya. Ini bukan seminar proposal. Seminar pendidikan ekonomi. Jadi itu digali kontennya itu tadi ya. Bagaimana Google Classroom ini mempunyai peran yang besar dalam rangka pembelajaran ini dalam satu kondisi pandemi. Itu tema yang besarnya itu kontennya yang harus dibahas itu ya. Itu barangkali Lupi ya. Jadi ini Anda jangan jadi bias seminar pendidikan ekonomi ini menjadi Anda nyusun proposal lalu ini jadi seminar proposal. Seminar proposal mah nanti ya dengan semua dosen ya di prodi dibimbing dulu sama PA. Oke? Mangga, lanjutkan. Terima kasih. Baik, Ibu. Tapi sebelumnya izin bertanya, Ibu, jadi bukan membuat proposal skripsi? Bukan, ini di sini bukan seminar proposal skripsi, tapi diharapkan dari hasil seminar ini Anda bisa diangkat menjadi proposal skripsi. Apa memang begitu sama Pak Kusnedi disuruh proposal? Bukan seminar proposal ini. Dari tema ini Anda angkat jadi seminar, jadi proposal untuk skripsi nanti. Anda kan sudah ini, Anda balik lagi ke PA. Saya punya ini, materi ini pada waktu seminar,
Bu, diizinkan nggak? Pak, diizinkan nggak? Bisa nggak ini jadi tema skripsi? Kan begitu lagi, kamu nggak langsung terus BBS terus skripsi. Nanti dari PA-nya juga tergantung. Kalau PA-nya setuju, oke. Nanti kalau nggak mungkin diperbaiki. Anda susun itulah proposal, baru Anda seminar proposal. Kalau sekarang judul mata kuliahnya juga bukan seminar proposal, seminar pendidikan ekonomi. Paham ya? Ibu, tapi mohon maaf sebelumnya gitu ya, izin mengkonfirmasi. Jadi pertemuan sebelumnya itu Pak Kusnendi itu menginstruksikannya membuat proposal dengan strukturnya itu yang di buku kuning, Ibu, proposal skripsi. Jadi kita yang kelas 6C itu membuat proposal gitu, Bu, semuanya. Aduh, itu salah kaprah tuh ya sebetulnya mah, bukan untuk seminar proposal ini mah. Tapi diharapkan dari seminar ini jadi bisa diangkat jadi proposal, itu maksudnya kan tujuan mata kuliah ini. Tujuan mata kuliah ini itu. Ya sudah, jalan aja kalau sudah seperti itu Pak Kusnendi maunya. Tapi bagi saya sebagai penilai nonsen itu. Tapi diharapkan dari seminar, semua dosen itu konsepnya dari seminar proposal ini, dari seminar ini diharapkan bisa diangkat menjadi proposal skripsi. Jadi ini bukan nyusun proposal, nah jadi proposalnya saya juga aneh. Iya, makanya sebelumnya juga sempat bingung gitu, Ibu. Pak Kusnen emang berbeda gitu dari yang lainnya, tetapi Bapaknya menginstruksikan seperti itu, jadi kita membuat proposal sesuai dengan yang di buku kuning itu susunannya. Seperti itu, Ibu. Ya silakan aja, ikuti aja lah maunya. Baik, Ibu. Ini dilanjut aja, Ibu. Lanjut, tapi saya berharap Anda lebih banyak kepada kontennya ya yang dibahas ya, bukan metodologinya. Baik, Ibu. Oke, selanjutnya di sini ada penyaji yang kedua, yaitu Dianisa Hafsah, dengan judul Pengaruh Adversity Equation dan Keterampilan Mengajar Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi. Kepada Saudari Dianisa, dipersilahkan untuk melaksanakan presentasinya. Izin share screen terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah sudah ada share screen-nya? Sudah ada, Dian, tapi suaranya kecil. Oh, kalau sekarang ada? Udah lumayan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Dianisa Hafsah dengan NIM 1905025. Nah, pada seminar pendidikan ekonomi di sini, saya mengambil topik mengenai pengaruh adversity equation dan keterampilan mengajar guru terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Nah, di sini karena mohon maaf gitu ya apabila hampir sama seperti Lutfi karena instruksinya itu dibuat proposal, jadi saya pikirnya seperti seminar proposal. Baik, untuk yang pertama di sini ada latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa pendidikan itu merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kesuksesan siswa untuk belajar. Nah, menurut Sujana, menyatakan bahwa hasil belajar ini adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah memperoleh pengalaman belajar. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, maka pada saat proses pembelajaran, tentunya setelah siswa memiliki hasil belajar tersebut akan menjadi kualitas pendidikan tersebut itu akan lebih baik gitu ya. Nah, sedangkan pada penelitian terdahulu gitu ya, ditemukan bahwa data rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi, sehingga menunjukkan bahwa pada mata pelajaran ekonomi itu masih tergolong rendah. Nah, rendahnya hasil belajar siswa tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah,
Jadi ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, di sini saya memilih faktor internalnya itu berupa kemampuan atau kecerdasan siswa mengenai kesulitan atau hambatan sehingga menjadi peluang untuk peluang siswa tersebut, sehingga istilahnya itu adversity question atau daya juang. Nah, selain dari faktor internal, maka saya memilih faktor eksternalnya juga, yaitu keterampilan mengajar guru gitu ya. Nah, pada proses pembelajaran ini akan mencapai hasil yang diinginkan jika guru memiliki keterampilan mengajar yang baik dan juga siswa memiliki minat dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, berdasarkan fenomena atau penelitian terdahulu, maka saya tertarik gitu ya untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari adversity question dan juga keterampilan mengajar guru terhadap hasil belajar. Nah, di sini terdapat rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan masalahnya, apakah adversity question ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Lalu yang kedua, apakah keterampilan mengajar guru berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh adversity question dan keterampilan mengajar guru terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh adversity question terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi dan juga untuk mengetahui pengaruh keterampilan mengajar guru terhadap hasil belajar siswa dan juga pengaruh adversity question dan keterampilan mengajar guru terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Nah, selanjutnya di sini terdapat kerangka teoritis, di mana variabel yang saya ambil itu yaitu variabel hasil belajar. Nah, menurut pendapat dari Wardhaminta menyatakan gitu ya bahwa hasil belajar ini merupakan hasil yang dicapai setelah seseorang mengadakan suatu kegiatan belajar. Nah, terbentuk dalam suatu nilai hasil yang diberikan oleh guru. Nah, hasil belajar ini tentunya memiliki beberapa faktor ya. Nah, untuk faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar ini sudah disebutkan bahwa terdapat dua, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Nah, eksternal itu berasal dari luar, contohnya itu yaitu lingkungan. Nah, lingkungan ini sebagai bagian dari kehidupan peserta didik gitu ya. Selama peserta didik itu tidak bisa menghindarkan diri dari lingkungan alami dan juga sosial budaya, maka keduanya ini mempunyai pengaruh yang cukup signifikan gitu terhadap belajar peserta didik. Nah, lalu yang kedua itu ada faktor dari internal atau dari dalam, yaitu ada fisiologis atau psikologis. Nah, kalau psikologis ini kondisi yang pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. Nah, aspeknya itu yaitu pengelolaan kelas. Nah, sedangkan psikologis belajar pada hakikatnya itu tentu gitu ya dapat mempengaruhi belajar seseorang. Contohnya itu seperti adversity question gitu, di mana siswa ketika menghadapi kesulitan apakah dia bisa mengambil peluang atau manfaatnya gitu. Nah, lalu di sini ada variabel adversity question yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa berdasarkan teori Stolz itu mengemukakan bahwa arti dari adversity question ini sebagai kemampuan bertahan menghadapi kesulitan dan juga kemampuan untuk mengatasinya. Nah, berdasarkan teori tersebut ada peneliti juga yang mengemukakan bahwa sejalan gitu ya pendapat beliau itu dengan pendapat yang diteliti oleh Dwi Hastuti bahwa IQ ini adalah kemampuan untuk mengatasi kesulitan hidup baik dari segi akademiknya atau karir pribadi maupun karir sosial. Nah, lalu pada pendapat
tersebut ada juga pendapat mengenai Martin, di mana salah satu yang menarik dari teori Sauls ini adalah membedakan 3 jenis manusia ini dilihat dari responnya terhadap dorongan naluriah untuk menghadapi tantangan. Nah, terbagi menjadi 3 gitu ya. Ada fighter, adalah orang yang menolak untuk menerima tantangan, dan juga ada yang kedua chamber, yaitu yang merasa sudah puas dengan apa yang mereka capai tapi berhenti gitu. Nah, lalu ada climber, yaitu orang yang diibaratkan memiliki energi yang terus-menerus berani untuk melakukan pencapaian gitu, sehingga tanpa memperhatikan kesulitan yang dia hadapi. Nah, dilihat dari kemampuan seseorang tersebut dalam menghadapi kesulitan, maka adversity question ini dibedakan menjadi ada faktor-faktor pembentuknya, di mana salah satunya itu ada daya juang, lalu ada produktivitas, ada motivasi, ada pengambilan risiko, ada ketekunan, lalu ada keuletan. Nah, selain itu ada variabel keterampilan mengajar guru. Nah, berdasarkan pendapat dari Kunandar, yaitu keterampilan mengajar ini merupakan kemampuan-kemampuan yang tentunya harus dimiliki oleh setiap guru untuk memenuhi tugas mengajar, sehingga dapat dikatakan guru itu dapat memiliki rasa profesionalitas gitu. Nah, guru ini merupakan faktor penentu dari keberhasilan hasil belajar siswa, karena guru merupakan orang terdekat di mana saat proses pembelajaran dilaksanakan di sekolah. Nah, jenis dari keterampilan mengajar guru ini menurut Muhammad Besar Usman ini menyatakan bahwa keterampilan mengajar terbagi menjadi 8, di mana yang pertama keterampilan membuka dan menutup pelajaran, lalu keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan juga keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, berdasarkan hal tersebut gitu ya, di sini saya ada penelitian terdahulu. Nah, berdasarkan analisis jurnal, di sini ada penulis dari Rizka Gustia dan Desi Susanti menemukan bahwa adversity question ini secara bersama-sama dengan kesiapan belajar ini berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar ekonomi. Lalu pada Rifki Ramdhani Putra Diva, hasil temuannya ini malah bertolak belakang. Jadi tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara adversity question terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, untuk keterampilan mengajar gurunya, di sini ada peneliti dari Ika Suryati dan Diah Fitrayati bahwa pada penelitiannya ini terdapat hasil bahwa keterampilan mengajar guru berpengaruh signifikan dan juga positif terhadap hasil belajar siswa. Nah, sedangkan pada penelitian oleh Fajar Buniman dan Agus Irianto juga bertolak belakang bahwa tidak ditemukan bahwa motivasi mengajar guru melalui keterampilan mengajar guru ini berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, sehingga hasil belajar siswa di SMA yang diteliti tersebut tidak dipengaruhi secara langsung oleh keterampilan mengajar guru. Nah, berdasarkan fenomena dan juga penelitian yang sudah saya paparkan tadi, terdapat kerangka pemikiran, yaitu di mana di sini ada gambarnya, yaitu adversity question sebagai X1 berpengaruh terhadap hasil belajar Y, yaitu variabel terikatnya, dan juga keterampilan mengajar guru variabel bebas yang kedua ini berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, sehingga dapat ditarik gitu ya
hipotesis yang saya lakukan untuk penelitian ini, yaitu yang pertama, H1 ini terdapat pengaruh adversity question terhadap hasil belajar siswa. Lalu yang hipotesis yang kedua ini terdapat pengaruh keterampilan mengajar guru terhadap hasil belajar siswa, dan juga H3-nya, hipotesis ketiganya itu terdapat pengaruh antara adversity question dan keterampilan mengajar guru terhadap hasil belajar siswa. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada metode penelitian yang mana saya ingin gitu ya melakukan penelitian menggunakan survei explanatory, yang itu penelitian yang menggunakan cara untuk menjelaskan hubungan variabel dan objek subjeknya itu, yaitu pengaruh adversity question dan keterampilan mengajar guru terhadap hasil belajar siswa, yang subjeknya itu siswa kelas 10 IPS di SMA Negeri Wilayah F Kota Bandung. Nah, wilayah F ini terdapat 3 sekolah, di mana yang pertama ada SMA Negeri 6 Kota Bandung, lalu SMA 9 dan juga SMA 13. Nah, untuk populasinya ini seperti tadi ya, siswa kelas 10 IPS SMA Negeri di wilayah F Kota Bandung. Nah, untuk sampelnya ini saya ingin mengambil teknik sampel jenuh, sehingga siswa atau sampelnya ini merupakan keseluruhan dari populasi. Lalu definisi operasional variabel, di sini variabel Y itu hasil belajar. Jadi data yang diperoleh ini nantinya akan dari pihak sekolah mengenai penilaian akhir semester pada mata pelajaran ekonomi. Lalu yang X1-nya itu, yaitu variabel bebas adversity question-nya ini, data yang diperolehnya itu nanti akan sejumlah pernyataan gitu tentang variabel tersebut dengan 4 dimensi, yaitu control, origin, reach, and endurance. Dan juga yang X2-nya itu keterampilan mengajar guru, yang sudah tadi disebutkan bahwa terdapat indikatornya itu ada 8 gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada metode penelitiannya. Yang pertama, teknik atau alat pengumpulan datanya ini menggunakan 2, yaitu dokumentasi, di mana dokumentasi ini contohnya nanti akan mendapatkan hasil belajarnya itu dari sekolah gitu. Sedangkan untuk angket dan juga kuesioner ini berupa pertanyaan gitu ya, pertanyaan untuk responden mengenai variabel yang diteliti. Nah, untuk instrumen penelitiannya ini saya menggunakan kuesioner, di mana terdapat skala pengukurannya, yaitu skala Likert dari 1 sampai 5. Sehingga untuk pengujian instrumen penelitiannya ini saya menggunakan 2, yaitu uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, untuk teknik analisis datanya, saya menggunakan analisis statistika deskriptif dan juga analisis regresi linear berganda, karena menggunakan 2 variabel gitu. Sehingga dalam melakukan uji regresinya tersebut melalui tahapan uji asumsi klasik, diantaranya itu melalui uji normalitas dan juga uji multikolominiaritas, sehingga nanti dalam pengujian hipotesisnya itu akan dilakukan 3, melalui uji T, uji F, dan juga koefisien determinasi. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Dianisa yang telah mempresentasikan. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya-jawab. Dipersilahkan kepada pembahas utama terlebih dahulu untuk bertanya ataupun memberikan saran. Silakan kepada Irfan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya, luar biasa sekali penelitiannya. Namun ingin lebih mengenal lebih jauh terkait adversity
quotient ya. Kalau Irfan baca dari proposalnya, jadi ada anak itu kan ada IQ ya, ada intelligent quality, terus ada emotional quality. Ternyata ada juga namanya adversity quotient. Ingin mengenal lebih jauh gitu pertanyaannya. Apakah yang membuat bagaimana seorang anak itu bisa meningkatkan adversity quotient-nya gitu. Nah itu. Dan apakah itu juga pengaruh gitu terhadap keberhasilan belajar atau kesuksesan belajarnya. Dari teori-teori yang ada gitu ya, mungkin bisa dijelaskan. Dan yang kedua, mengapa bukan disandingkan ya, mengapa variabelnya memilih keterampilan mengajar guru gitu. Kenapa memilih adversity quotient dan keterampilan mengajar guru? Kenapa memilih dua variabel ini gitu? Terutama di keterampilan mengajar gurunya, kenapa disandingkan dengan adversity quotient? Jelas mungkin pertanyaan? Bagaimana Dian? Sudah jelas untuk pertanyaannya? Ya, jelas. Izin menjawab Boleh. ya. Baik, untuk yang pertanyaan pertama, apa itu adversity quotient gitu ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan mungkin tapi secara singkat gitu. Nah, jadi adversity ini merupakan aspek dalam psikologis, yaitu di mana kemampuan tersebut itu apakah dapat bertahan dan juga apakah siswa tersebut itu mampu untuk mengatasinya. Nah, adversity quotient karena pada penelitian terdahulu gitu ya yang sudah saya analisis, ternyata ada gitu yang masih menganggap bahwa jadi siswa itu menganggap bahwa mata pelajaran ekonomi ini merupakan pelajaran yang sulit gitu untuk ditempuh oleh siswa. Nah, berdasarkan fenomena tersebut gitu ya, tentunya kan dalam menghadapi kesulitan tersebut perlu dilakukan upaya gitu ya, di mana dalam penelitian tersebut itu sejalan gitu ya dengan pendapat dari penelitian oleh Dwi Hastuti gitu, di mana apabila adversity quotient ini pada anak tinggi gitu, maka hasil belajar siswa juga akan berpengaruh tingginya gitu. Kan kalau misalnya siswanya sudah merasa sulit gitu kan dalam mencapai hasil belajarnya juga akan kesulitan juga gitu. Nah, mengapa saya memilih adversity quotient ini? Ingin gitu mengetahui apakah siswa tersebut mampu gitu untuk menjalankan kesulitan dalam mempelajari ekonomi ini. Gitu. Sedangkan untuk keterampilan mengajar gitu ya, tadi dikatakan bahwa guru ini berpengaruh gitu ya terhadap hasil belajar siswa karena faktor penentu dari hasil belajar siswa salah satunya guru, karena guru ini merupakan orang yang terdekat gitu ya pada saat proses pembelajaran di sekolah. Nah, apabila gurunya tidak menggunakan keterampilan mengajarnya dengan baik gitu, maka tentunya akan membuat siswa itu menjadi merasa, contohnya itu akan bosan gitu ya kalau misalnya gurunya hanya menyampaikan materinya saja gitu tanpa memberikan variasi atau tanpa memberikan penguatan dan juga tanpa mengelola kelas, kan tentunya akan membuat siswa itu menjadi tidak menarik gitu untuk mempelajari mata pelajaran ekonomi gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah jawabannya dapat dipahami, Irfan? Bagaimana, Irfan? Apakah sudah terjawab? Ya, untuk pertanyaan yang kedua tadi alhamdulillah cukup terjawab gitu ya. Namun yang pertanyaan ke-1 gitu, misalnya contoh ya, misalnya Irfan sebagai siswanya gitu, terus ingin meningkatkan nih IQ-nya gitu. Nah itu jalan yang ditempuh gitu ya, berarti salah satunya dari gurunya juga gitu ya.
bagaimana keterampilan gurunya juga itu bisa termasuk gitu ya, untuk daya juang misalnya Irfan sebagai murid itu kuat gitu, seperti itu ya barangkali. Ya, jadi ada gitu ya hubungannya di mana guru dengan siswa, terus variabel dari ini kan tadi bagaimana gitu ya pengaruhnya bahwa siswa dalam menghadapi kesulitan belajarnya tersebut dapat mempengaruhi hasil belajar gitu. Baik, terima kasih Irfan. Mungkin dari teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Dianisa ataukah memberikan masukan? Bagaimana teman-teman yang lain? Sudah Saya cukup? izin bertanya. Oh, silahkan, Ayo Paya. Ya, tadi kan dijelaskan ya oleh Dianisa bahwa dalam salah satu kajian yang ditulis oleh Paul Schultz, manusia itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada yang termasuk quitters, chambers, dan climbers. Nah, kaitannya dengan hasil belajar, saya ingin bertanya, apakah peserta didik juga itu dapat dikategorikan sebagai quitters, chambers, dan climbers. Lalu apa implikasinya terhadap gaya belajar ataupun hasil belajar gitu. Misalkan kalau peserta didik yang termasuk ke dalam kategori quitters itu gaya belajarnya seperti ini, lalu hasil belajarnya akan seperti ini. Nah, begitu juga dengan chambers dan climbers. Jadi itu pertanyaannya. Terima kasih. Boleh langsung dijawab, Dian? Ya, baik. Untuk pemahaman aku gitu ya. Nah, jadi dalam kajian pustaka kan di situ ada tercantum bahwa ada 3 golongan gitu ya dalam kemampuan menghadapi kesulitan ini. Yang pertama itu quitters atau orang yang menolak untuk menerima tantangan atau menolak untuk mendaki. Nah, contohnya pada siswa misalnya pada saat siswa diberikan tugas nih menggunakan rumus gitu ya perhitungan. Nah, mungkin ada saja gitu ya siswa yang ini sulit gitu sehingga dia tuh tidak mau gitu mengerjakannya. Nah, contohnya seperti itu mungkinnya. Nah, kalau untuk yang golongan kedua atau chambers yang yaitu yang merasa sudah puas dengan apa yang mereka capai, lalu berhenti gitu ya. Nah, ada juga gitu mungkin di pengalaman kita gitu ya pada saat sekolah gitu. Ada gitu yang siswa ketika dia sudah puas gitu ketika sudah mengerjakan tugas tersebut, lalu nantinya itu kan sudah tercapai gitu ya. Nah, sehingga ketika dia sudah puas dalam pencapaian tersebut, dia juga ikut karena aku udah puas ya udahlah aku berhenti gitu karena ya udah puas gitu. Jadi gimana ya? Misalnya nih ketika dia ranking 1 gitu ya dalam mencapai hasil belajar gitu ya. Nah, kalau dia cuman pengen ranking 1-nya gitu kan dia tujuannya itu tercapai, namun karena tidak dibarengi dengan komitmen atau dengan kesungguh-sungguhan, maka dia juga akan berhenti gitu ya, tidak akan mendapatkan peringkat tersebut gitu. Nah, untuk yang ketiga yaitu golongan climber, yaitu orang yang diibaratkan memiliki energi yang terus-menerus berani untuk melakukan pencapaian. Nah, contohnya ini ketika ada mungkin siswa yang merasa kesulitan. Nah, biasanya kan berbeda gitu ya dengan yang golongan pertama gitu yang menolak. Ketika dia tahu itu pelajaran sulit, terus dia lepas tangan gitu. Jadi dia gak mau mengerjakan tugas itu gitu. Nah, sedangkan pada golongan ini meskipun dia sudah tahu gitu pelajaran ekonomi itu sulit, tugasnya itu sulit. Nah, golongan climber ini tetap gitu, dia optimis gitu, ingin mengerjakan tugas tersebut gitu. Jadi tanpa memperhatikan gitu kesulitan yang dihadapi, sehingga siswa tersebut terus aja gitu
bisa gitu mengerjakan meskipun sulit gitu ya, gitu mungkin kurang lebihnya. Nah, yuk. Bagaimana, Nayo? Sudah cukup atau mau ditanyakan lagi? Iya, jadi misalkan ada peserta didik yang quitters, bisa tidak kalau dia itu nanti berubah misalnya menjadi climbers gitu, ataupun sebaliknya climbers nanti jadi turun menjadi quitters gitu, apakah seperti itu bisa gitu? Ya, kalau menurut saya mah bisa aja gitu ya kan, karena faktor dari siswa tersebut kan tidak hanya dari psikologisnya saja gitu ya, ada dari aspek fisiknya juga atau mungkin aspek yang lainnya gitu. Jadi mungkin bisa saja gitu yang awalnya tergolong siswa yang quitters menjadi campers atau menjadi climber, itu mungkin aja gitu dapat berubah gitu. Bagaimana faktor kan yang faktor yang mempengaruhi tersebut itu kan tidak hanya dari siswanya tersebut gitu. Mungkin jadi bisa aja gitu berubah gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Bagaimana Nayo Pak? Sudah cukup? Oke, cukup ya, terima kasih Dianisa. Oke, mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Mungkin sudah cukup ya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Sumartini untuk memberikan komentar ataupun saran. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Kalau dari saya karena ini sudah pola pikirnya berbeda ya, jadi ya udah sampai ketemu aja lah nanti dengan PA, dengan DBS nanti ya. Silakan aja Anda membujuk PA supaya bisa goal di PA dan nanti bisa goal lagi di seminar proposal ya DBS ya. Karena ini sudah konsep berpikirnya dengan saya berbeda gitu ya, maaf aja gitu ya. Karena saya juga udah lama, tapi saya pasangan saya dengan Prof. Bisman ya, yang satu pemikiran ya, satu konsep awalnya. Tapi ini baru saya bergabung di kelas ini dengan beliau, jadi ini beda sekali gitu ya. Jadi saya merasa digiring ini jadi seminar proposal jadinya ya. Dan saya juga memperjelas ke ketua prodi ini kok jadi begini ya. Jadi keluar daripada ini ya, keluar daripada konsep awal dari program studi ini kan sudah berjalan bertahun-tahun mata kuliah ini ya. Itu aja, jadi dari saya tidak ada masukan apa-apa, silakan aja Anda nanti Anda ke pembimbing PA-nya dulu nanti untuk jadi goal jadi proposal itu dari PA nanti Anda silakan ikut. Kalau sudah ACC dari PA silakan Anda ikut DBS. Nanti sampai ketemu dengan saya di DBS karena hampir semua yang masalah pendidikan akan ketemu dengan saya sebagai pengujinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ibu mohon maaf sebelumnya kita dokumentasi dulu Ibu. Iya, mangga. Terus saya ini untuk berapa minggu ya? Berapa ya? Kalau saya lihat panjang sekali, itu keburu Lebaran loh. 6 minggu Bu. Ya itu nggak mungkin ya, kita hanya masih ada 5 minggu lagi berarti. Nah kita punya waktu untuk sampai Idul Fitri itu hanya 3 minggu itu ya. Dan saya setelah Idul Fitri saya tidak bisa gabung lagi ya karena ada agenda untuk pergi keluar sampai tanggal 20-an. Jadi itu tolong diperhitungkan nanti waktunya bagaimana baiknya supaya semua bisa selesai gitu. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Bu izin bertanya. Iya. Untuk minggu depan itu penyajiannya seperti apa, Bu? Ya mungkin kalau Pak Kusneni mintanya seperti ini aja terus kan karena yang Anda buat kan proposal. Ibu baik, terima kasih. Dari teman-teman yang lainnya ada yang mau bertanya dulu kepada Ibu? Mungkin sudah cukup ya. Kalau begitu kita sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu.